Bismillahirrahmanirrahim. Telah menyebutkan Ibnu Abi Dunya bisanadihi dengan sanad beliau ilan Nabi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, bahwasanya Nabi bersabda, man qala, barang siapa mengatakan, fi kulli yawmin, setiap hari, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, mi'ata marratin, 100 kali ulangan. Lam yusibhu, maka tidak mengenai dia fakrun, kefakiran, abadan, selamanya. Jadi antara faedahnya la haula wala quwata illa billah azim, di antara faedahnya menghilangkan kefakiran. Banyak lagi faedahnya la haula wala quwata illa billah yang telah kita tahu. Kanzun min kunuzil jannah, kalau orang membacanya akan dapat pahala begitu banyak, menyebabkan macam-macam anugerah dia dapatkan. Kalau orang mengatakannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, Allah akan hilangkan kesusahan-kesusahannya. Termasuk kesusahan ya fakir, itu ada nyusahkan. Kalau orang mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka Allah hilangkan 99 penyakit, akan sembuh dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau orang lagi gundah dan gulana, sumpek, nampek, sempit dadanya, obatnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di antaranya akan ada jalan keluar. Sahabat susah datang pada Nabi, anak kami hilang, diberi amalan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, diamalkan, anaknya datang disertai kambingnya orang kafir, 4.000 kambing. Selesai masalah, kaya mendadak. Para malaikat mengeluh, ya Allah, kami para malaikat yang bagian manggul aras keberatan, minta diberi arahan, hilanglah oleh kalian la haula wala quwata illa billahil azim, maka ringan untuk dibawa. Kita ini loyo, malas, eyor-eyor. Obatnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ngapalkan Quran pusing, nggak hafal-hafal, bukan masuk malah keluar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini penting. Qala Ibnu Abi Dunya telah mengatakan, wali hadhil kalimati, dan bagi kalimat-kalimat ini, yaitu la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim, ta'thirun azimun, kesan yang luar biasa. Ini terjemah bebasnya ta'thirun azim, kesan yang besar, kesan yang hebat, kesan yang luar biasa, luar dari biasanya. Fi mu'anatil azghal, untuk menangani kesibukan-kesibukan as-sa'bati yang sulit. Mu'anah itu menghadapi, melaksanakan, itu mu'anah. Wa tahammulil masyaq, dan untuk menanggung perkara yang berat, membawa perkara yang berat, diberi amanah berat, baik pun berat secara makna atau secara zahir. Wa fid dukhuli, dan untuk masuk alaman atas orang ya khafu min syarrih,
yang dia takut keburukan orang tersebut. Kamu ketakutan pada orang, mau ketemu dengan dia, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada waktu pertempuran Qadisiyah, para sahabat diarahkan oleh amirnya. Para sahabat jumlahnya hanya 8 ribuan ngelawan ratusan ribu. Amirnya bilang, saya akan beri komando pada kalian 4 takbir. Takbir pertama, Allahu Akbar, siap-siaplah. Takbir yang kedua, Allahu Akbar, mulai bergeraklah. Takbir ketiga, Allahu Akbar, mulai majulah. Nah, untuk berhadap-hadapan langsung dengan musuh. Takbir yang keempat, Allahu Akbar, terjanglah musuh, diteruskan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dilalasan oleh para sahabat, dalam satu majelis pertempuran telah mati dari kalangan orang kafir lebih 100.000 orang. Perang Qadisiyah yang gilang gemilang, doanya adalah takbir dengan la haula wala quwata. Sudah terbukti dalam sejarah bagaimana taksir yang begitu besar dari kalimat ini, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa rawa Abu Nuaim, Abu Nuaim telah meriwayatkan di kitab Ma'rifatis Sahabah, dalam kitab mengenal para sahabat. Beliau punya kitab namanya Ma'rifatus Sahabah, cerita mengenai cerita-ceritanya para sahabat biar kita kenal dengan mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum fi tarjamati Badr ibn Abdullah al-Muzani, dalam menerangkan biografinya Badr ibn Abdullah al-Muzani. Di tarjamah itu ada tarjamah kitab, ada tarjamah orang. Kalau tarjamah kitab ini bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia, kita baca akhirnya paham. Kalau terjemahnya orang, kalau kita baca terjemah itu akhirnya paham dengan orang tersebut. Orang ini dari ini, ceritanya hidupnya begini, pernah bilang begini. Nah, ini kalau terjemahnya sahabat, namanya ini, pernah meriwayatkan hadis ini, pernah beliau punya cerita pribadi begini. Qala, beliau mengatakan, qultu, aku telah mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku rajulun muharif. Ini arti yang sesuai, bukan seperti yang di bawahnya ini. Rajulun muharifun, laki-laki yang suka gagal dalam usaha. Jadi kalau muharif itu bukan nyambut gawe, bukan bekerja. Kalau bekerja muhtarif, itu bekerja. Kalau muharif lain lagi. Wa minan nasi may yu'budullah ala harf, miring. Nah, jadi ringkasnya sering gagal. Kan ada orang itu buka toko, bukan tambah kaya, malah tambah banyak hutangnya. Nah, buka lahan bukan panen, tapi malah dipanen tikus. Nah, dia nikah bukan malah baik, tengkar dengan mertua, ditambah istri tengkar. Nah, ini ada orang ini masya Allah hidupnya itu dari satu musibah ke musibah yang lain, dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain. Dan ini sahabat juga ada yang punya permasalahan mirip. Inni muharif, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang suka gagal dalam usaha. La yanmu limal, tidak bisa berkembang untukku harta. Hartaku ini nggak bisa berkembang kalau saya usahai. Bukan malah berkembang, malah berkurang. Jadi sampai urusan-urusan agama ini menyelesaikan macam-macam urusan dunia dan akhirat, seluruh urusan.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah, sahabat paham kalau orang itu sudah usaha-usaha zahir ini gagal, berarti zahir itu nggak bermanfaat untuk dia. Harus ada unsur yang menyelesaikan ini, yaitu unsur nusratullah. Dan Allah akan tolong kalau orang ikut Rasulullah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Qul, katakanlah, idza asbahta, kalau kamu masuk waktu pagi, bismillahi ala nafsi, bismillah, aku mengucapkan bismillah, ala nafsi, atas diriku. Ya Allah, saya mengucapkan bismillah untuk perlindungan diriku. Kurang lebih begitu itu, ala nafsi. Bismillah ini Masya Allah, fadilahnya itu banyak. Kalau kamu teliti dalam hadis-hadis, bismillah, fadilahnya bismillah. Maka Imam Nawawi nyusun doa namanya Hizib Nawawi. Intinya itu ya ngambil barokah dari bismillah. Barang siapa suami istri kumpul kemudian bismillah, keluar anak, tidak bisa digoda setan sampai mati. Jadi mungkin sebagian dari kita atau sebagian dari yang hadir ada yang beling itu karena bapaknya dulu lupa bismillah. Nah, sudah terlanjur gimana Pak? Ya, kita ini kan pernah mengenal dalam fikih qadha sholat, qadha zakat, kemudian qadha puasa. Ya, kita berharap sekarang banyak baca bismillah, niatnya ngodoi bismillahnya orang tua yang lupa dulu. Ini santri bolos ini karena kelupaan bismillah dulu. Barang siapa mengucapkan bismillah 3 kali pagi hari, dia tidak akan terkena bahaya sampai sore hari sampai pagi hari. Bismillah itu kan bismillah. Bismillah dengan bismillah, alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Barang siapa kumpul dengan orang yang berpenyakitan nular, dia baca bismillah tawakkulan alaih wa thiqatan billah wa tawakkul alaih, maka penyakitnya nggak akan menular pada dia. Bismillah. Bagaimana Nabi Sulaiman menaklukkan Bilqis dengan seluruh kerajaannya, takluk bertekuk lutut dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kerajaannya orang kafir dengan sekali bismillah tunduk. Bismillah ini luar biasa. Barang siapa pergi ke WC, waktu buka aurat, pergi ke tempat bismillah, setan nggak bisa ngelihat aurat dia. Tapi kalau lupa, dijadikan film oleh setan. Bismillah ini Masya Allah, ini kamu renungi masih banyak lagi faedahnya bismillah. Termasuk ini untuk penjagaan. Sayyidina Umar mengirimkan songkok pada orang raja kafir karena dia kepalanya pusing, terus tahu umat Islam nih doa-doanya mandi minta diberi resep oleh Sayyidina Umar, dikirim topi. Setiap topinya dipakai langsung pusingnya sembuh. Begitu dicopot pusingnya datang. Dia heran, apa isinya topi yang dikirim oleh Umar nih? Dibuka-buka ternyata di situ ada bismillah. Jadi antara fadilahnya bismillah, orang yang suka pusing tulis di jilbabnya atau tulis di kopinya bismillahirrahmanirrahim, pakai, ini menghilangkan pusing. Allah. Dan menyebabkan perkara itu jadi barokah. Kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar. Perkara-perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, perkara baik. Kalau perkara buruk di bismillah nggak boleh. Nulis surat pada ghairul mahram bismillahirrahmanirrahim, ini namanya penyelewengan ini. Dosa.
besar. Bishr al-Hafi jadi wali karena beliau ikram, ada tulisan bismillah jatuh, beliau ambil, beliau beri minyak wangi, ditaruh tempat yang tinggi, langsung mulai saat itu beliau jadi wali. Jadi diberi hikmah, diberi semangat yang luar biasa untuk amal agama, untuk belajar, untuk ibadah. Bismillah itu masya Allah. Uwais Al-Qarani dengan teman-temannya naik kapal laut. Kapal lautnya goyang, teman-temannya teriak-teriak, beliau tidur sampai mau tenggelam. Beliau dibangun, mau tenggelam, gak usah takut. Maka beliau bangun, kemudian bilang Bismillahirrahmanirrahim, langsung berjalan di atas laut. Teman-teman ini, wah kata kalau nggak kamu tolong tenggelam semua ini. Ya kamu jalan seperti saya, caranya gimana? Bacalah Bismillah, ngikut niatnya saya. Maka Bismillah, ngikut niatnya Uwais Al-Qarani, langsung semuanya nyebrang lautan. Bismillah ini luar biasa. Kadang-kadang orang ini diberi amalan yang sudah biasa itu nggak puas, dia ingin amalan yang dia tidak paham artinya. Semprong bolong, buntu alu, kadal kesit, pulau kasap, welut lunyu. Allah, namanya semprong mesti bolong, namanya alu mesti buntu, namanya kadal ya kesit, sulit untuk ditangkap, namanya ular kasap, belut, licin. Bismillah, aku mengucapkan bismillah ala nafsi, untuk atas diriku. Bismillah, aku mengucapkan bismillah ala ahli, atas keluargaku. Ini penting. Wa mali, dan hartaku. Jadi apa-apa yang kamu ingin barang itu terjaga, kamu bismillahi. Ringkasnya begitu itu. Bismillah untuk hafalan Quranku. Bismillah untuk semangatku. Bismillah untuk warokku. Bismillah untuk pikiranku. Bismillah untuk keluargaku. Bismillah untuk masa depanku. Bismillah begitu. Bismillah untuk penjagaan semuanya. Allahumma ya Allah raddini, ridhakanlah aku, bima, dengan perkara qadaitali, yang engkau telah memutuskannya untuk aku. Allahumma ya Allah raddini, ridhakanlah aku, bima, dengan perkara qadaitali, yang engkau telah memutuskannya untuk aku. Wakfini, dan berilah kecukupan kepada aku, fima abqaita, dalam perkara yang engkau sisakan atau tetapkan untuk aku. Ini doa ini kalau kamu pahami luar biasa. Minta diridhokan dengan takdir. Orang itu kenapa toh? Kok kecewa, sengsara, mengeluh, sumpek, susah, karena kejadian yang ada pada dia ini nggak puas, nggak ridho. Akhirnya jadi masya Allah. Ada seorang ulama melarat itu. Maka didatangi orang kaya membawa uang dinar 1000 dinar. 1000 dinar kalau sekarang 4 kilo lebih. 1000 dinar 4 kilo lebih. Diberikan pada Pak Ustadz tadi. Maka apa yang dikatakan? Enak saja kamu mau beri uang saya biar kaya. Saya ini biar miskin begini ini bukan 1000 dinar yang saya infakkan, puluhan ribu dinar biar saya jadi miskin. Jadi miskin tapi seneng dan semangat jadi orang miskin. Akhirnya kan enak hidup itu karena sudah tertunaikan hajatnya. Ada orang ini takdirnya miskin tapi nggak ridho, masya Allah. Ada mobil lewat hatinya sakit, ada ngelewati rumah bagus hatinya merana. Ada orang punya istri lebih cantik dari istri dia hatinya luka, masya Allah. Sini namanya punya penyakit, kemauan dia tidak sesuai dengan takdir dia. Wah, di antara sebabnya yaitu nggak doa ini. Hatta la uhibbu,
hatta la uhibba aja, sehingga aku tidak mengsukai li untukku ta'jila ma akharta, dicepatkannya perkara yang telah engkau putuskan untuk diundur, wala ta'khira ma ajjalta, dan aku tidak menyukai mundurnya perkara yang telah engkau cepatkan. Ingin diberi ridho pada takdir sampai tingkatan seumpama perkara itu diundur juga ridho, dicepatkan juga ridho. Biasanya makan jam 10 kok nggak ada makanan, seneng nggak masalah. Biasanya jam 10 makan, jam 8 sudah ada makanan, alhamdulillah. Jadi enak hatinya, jadi posisinya itu jadi pas terus. Apa yang terjadi? Fakuntu aquluhunna, maka aku mengatakan doa-doa yang telah diajarkan Nabi tadi. Fa'anmallahu ta'ala li mali, maka Allah mengembangkan untukku hartaku. Wa qadha anni daini, dan Allah melunasi hutang dari aku. Wa aghnani wa iyali, dan Allah memberikan kekayaan, kecukupan kepada aku. Wa iyali, dan keluargaku. Allah, insyaallah diamalkan nih. Doa itu alat untuk minta pada Allah, dan ini doa ini sudah ada patennya, ini ditiru, maka harus hafal. Kalau doa nggak hafal nanti kitabnya hilang, nggak bisa doa. Dihafalkan. Ini doa ini seperti kunci-kunci gudang nusratullah. Kalau kuncinya kita punya, yaitu kuncinya dengan kita punya hafalan itu. Waktu-waktu diperlukan kita baca. Tapi kalau kuncinya nggak punya, yes, repot. Wa fi fawaid syarji, dalam fawaid asyarji, anna rajulan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki syaka, dia telah melaporkan ilan Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaporkan al-faqra, kefakiran. Faqala lahu, maka Nabi bersabda untuk laki-laki tadi, idza dakhalta manzilaka, kalau kamu masuk rumah kamu, iqra'u, bacalah surat al-ikhlas, surat al-ikhlas. Ini mudah ini. Tidak perlu ngapal lagi, sudah hafal kita, tinggal meraktekkan. Setiap mau masuk rumah, idza ini bisa artinya idza dakhalta, idza turidu an tadkhul, kalau kamu ingin masuk rumah baca itu. Atau idza dakhalta, begitu masuk rumah, sudah masuk baru baca. Dua-duanya mungkin dengan idza itu. Fa fa'ala rajulu, maka laki-laki tadi mengerjakan arahannya Nabi, dzalika, arahan Nabi. Fa wasa'allahu ta'ala, maka Allah meluaskan ta'ala alaihi, atas laki-laki tersebut, ar-rizqa, rizkinya. Ini bedanya santri dengan orang awam. Jadi dia ini menyelesaikan masalah ini dengan doa, dengan hubungannya dengan Allah. La ilaha illallah. Ya, takrar.